Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Sliramu akan mereview sebuah film yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Di mana para psikopat ini mencari pewaris tahta, namun sang pewaris justru membawa teman-temannya hingga mereka pun menjadi mangsa dari para psikopat ini. Sebrutal apa film ini? Oke lah, langsung saja kita ke pembahasannya. Berlatar di sebuah hutan, tepatnya di pemandian air panas, terlihat sepasang bucin yang sedang naik sepeda. So, what is this place? Lalu mereka memutuskan untuk mandi di air hangat. Terlihat psikopat dari balik keruyuk. Lalu saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Alex pun terjatuh. Kemudian Nia menolongnya, namun tiba-tiba Alex pun dipanah oleh psikopat. Melihat itu, Nia ngabret seedan-edannya, namun Nia tersangkut di kawat duri. Lalu psikopat pun menghabisinya hingga dia pun moket. Scene berganti di mana tiga sekawan yang bernama Dani, Tony, dan juga Nick akan mendatangi sebuah resort di mana hotel itu adalah warisan keluarga Dani. Still kind of cool though, right? Di sisi lain diperlihatkannya resort itu terlihat si nenek ganjen yang berusaha menggoda seorang manajer yang bernama Jackson. Jackson pun melayaninya dengan ramah. Scene berganti dengan diperlihatkannya tiga sekawan yang bernama Gilly, Vic, dan juga Charlie. Mereka adalah teman-teman dari Dani yang mengalami kerusakan pada mobil mereka. Di sisi lain terlihat si Sekso yang bernama Sally tidak lain adalah kakak dari Jackson yang setia menunggu kedatangan Dani. Sementara itu, Dani dan kawan-kawan sampai ke resort itu, lalu Sally dan Jackson pun sudah menyambutnya di depan pintu. Dani merasa ragu untuk turun, namun Tony meyakinkan jika dia adalah pewaris dari hotel itu. Gak pakai lama, mereka pun turun dari mobil itu, kemudian ketiga temannya pun sampai. You got a flat and then got a little like. Setelah itu, Sally mengajak mereka untuk masuk ke dalam hotel itu, lalu mereka pun dijamu satu makanan karena Jackson pikir hanya ada Dani saja yang datang, namun Dani justru membawa banyak teman ke sini. Kembali lagi bersama nenek centil yang sedang bersolek, namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya. Saat dia keluar, dia pun tidak melihat apa-apa di luar. Lalu dia berusaha membawa barangnya sendiri, namun dia mendengar sesuatu dan tiba-tiba seseorang melemparnya dengan kapak hingga dia pun moket. Di sisi lain, di mana Dani dan kawan-kawan ngoprek barang-barang hotel, lalu pria yang bernama Charlie melihat sebuah kolam air panas dan mengajak mereka untuk berenang di situ. Malam pun poek, di mana Jackson mendatangi ketiga anak buahnya, yaitu para kopet yang bermuka aneh. Dia pun memarahi mereka karena telah belak-belakan membunuh tamu hotel, yakni si nenek centil itu. Kemudian Dani pun mengusir mereka untuk kembali ke markasnya. Pagi menjelang, di mana Dani berkeliling melihat-lihat, begitupun dengan Tony yang melihat Jackson sedang membersihkan darah si nenek itu. Di sisi lain terlihat Gilly dengan berondong tampannya yang bernama Vic sedang berbelanja di minimarket. Lalu mereka pun melihat seorang polisi menempelkan papan orang hilang, di mana orang yang hilang adalah si nenek centil yang telah dibunuh psikopat itu. Kemudian polisi pun menanyakan ada urusan apa mereka datang ke wilayah ini, lalu mereka pun bilang jika dia mengantar temannya tidak lain adalah pewaris dari hotel besar di daerah situ. Scene berganti dengan diperlihatkannya sebuah foto yang mirip dengan Dani, lalu mereka juga memeriksa di mana terlihat 4 orang dengan muka yang ditutup kardus. Kemudian Jackson pun datang dan menawarkan mereka untuk melihat-lihat koleksi hotel mereka. Yeah. Lalu Jackson pun membawa mereka ke dalam ruangan di mana banyak koleksi senjata di dalamnya. Kemudian Jackson mengajak Dani untuk berburu menggunakan panah yang ada di ruangan itu. Never been hunting, period.
Gak pakai lama, Danny dan Jackson pun langsung tancap ke dalam hutan, lalu mereka pun menaiki sebuah pohon. Di sisi lain, di mana Gilly dan Vic kembali ke hotel, lalu Tony menyuruh mereka untuk mencari Danny karena hari sudah mulai gelap. Kembali kepada Jackson dan Danny, di mana Jackson mengajarkan Danny bagaimana memanah dengan tepat. First you gotta scout potential. Dan tidak jauh dari situ terlihat mobil polisi melintas. Polisi itu pun melihat rusa lalu mengambil senjata untuk menembaknya. You being smarter than the animal. Kembali kepada Danny yang bersiap akan memanah rusa itu, lalu tiba-tiba dengan bersamaan polisi itu pun terkena sebuah panah di mana psikopat itulah yang memanah polisi itu. Polisi itu pun menembaki psikopat itu, namun saat polisi kehabisan peluru, psikopat itu justru mengejarnya dan tiba-tiba polisi itu pun dipanah hingga dia pun moket. Terlihat seekor rusa yang sudah sekarat. Jackson pun mengajak Danny untuk pergi, namun Danny merasa iba karena rusa itu sekarat dan dia mengakhiri penderitaan rusa itu. Di sisi lain, di mana Vic menyusul dan mencari Danny di hutan, namun tiba-tiba Fix melihat pria aneh yang sedang memakan bangkai rusa. Melihat itu, Fix pun ngabret seedan-edannya, lalu dia pun menabrak Danny hingga mereka pun jatuh dan terkena besi berduri. Saat Fix akan meminta pertolongan, tiba-tiba Jackson muncul dan membawa mereka pulang. Selang beberapa lama, di mana Danny sudah sampai ke dalam resort itu dan Sally pun mengobati lukanya. Lalu datanglah Tony dan menyuruh Sally untuk pergi agar Tony saja yang mengurusnya. Malam pun poek, di mana Fix masih terbayang-bayang dengan pria yang memakan bangkai di hutan itu. Lalu datanglah Charlie dan Tony memberikannya sebuah minuman. Pagi menjelang, di mana Danny terbangun dari tidurnya dan setelah beberapa lama mereka pun berkumpul untuk sarapan. Mereka merundingkan untuk mengelola resort ini dan Fix pun menyarankan untuk mengubah resort ini lebih modern agar pengunjung lebih ramai berdatangan. Namun Danny menolaknya karena dia lebih suka resort yang klasik seperti itu. Mendengar penolakan Danny, Fix pun kesal dan dia kembali ke kamar. Lalu tiba-tiba Shut up! dia melihat sebuah koleksi hotel yang telah dicuri oleh Gilly dan Gilly berkata jika nilai patung itu sekitar $2.000. Mendengar jika koleksi itu mahal, Fix pun mengajak Gilly untuk mencuri barang lebih banyak karena itu akan membuat mereka banyak uang. Setelah puas ngoprek, mereka pun turun ke lantai bawah dan melihat sebuah aula yang sangat megah. Scene berganti di mana Tony dan kawan-kawan mencatat apa saja yang harus diperbaiki dari resort itu. Di sisi lain, Danny masih terus melihat-lihat koleksi di resort miliknya. Kemudian dia pun bertemu dengan Tony dan melihat koleksi hotel di dalam tas milik Gilly. Mereka pun sadar jika si Gilly telah mencurinya. Di sisi lain, di mana Rod sedang mencari kunci laci, lalu dia pun mendengar pembicaraan di antara Danny dan juga Victor. Victor mengatakan jika ada keluarganya yang mau bertemu Danny, namun Danny harus datang sendirian. Malam pun poek, di mana Victor dan Sally membawa Danny sendiri, namun Rod mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di tujuan, Danny pun disambut oleh orang-orang bermuka aneh. Victor bilang jika mereka semua adalah keluarganya yang hidup dari hasil batu bara dan juga kayu bakar. Lalu Victor memberikan segelas minuman kepada Danny hingga Danny pun teler. Kemudian datanglah sebuah mobil, tidak lain adalah mobil para psikopat. Lalu Sally bilang jika dalam keluarga mereka tidak ada bayi yang lahir lagi, sekalinya pun ada mereka tidak selamat. Mereka menginginkan jika Danilah yang menjadi pewaris resort itu. Di sisi lain, di mana Rod mengambil sebuah kayu untuk menyerang mereka, namun tiba-tiba Rod pun diseret lalu diserahkan kepada mereka dan psikopat pun mengeksekusinya. Begitupun dengan Sally, dia juga memberikan kepada Danny.
Singkat cerita, Danny pun melihat bayangan Tony sedang menari-nari yang ternyata itu adalah Sally. Pagi menjelang di mana Tony terbangun dan menyadari jika Danny belum pulang dari semalam. Lalu tiba-tiba Come on. Here. saat Tony keluar, dia mendengar suara ketukan pintu. Lalu Danny pun datang dengan keadaan yang sempoyongan. We almost killed you, man. Danny. Setelah itu, Tony mengajak Danny untuk pergi sekarang juga, namun Danny menolaknya karena dia bilang ini adalah rumahnya. Setelah itu, dia pun kembali tertidur. Namun tiba-tiba Charlie mencium bau masakan yang sangat menyengat. Mereka pun mendatangi dapur dan ternyata mereka melihat Victor sedang memotong daging yang ternyata itu adalah daging. Tanpa pikir panjang, mereka pun ngabret seedan-edannya. Lalu saat mereka bersembunyi, mereka melihat orang aneh di balik pintu. Kemudian mereka kembali lari dan psikopat itu pun menghadangnya. Lalu tiba-tiba Charlie pun diserang psikopat itu dan Charlie berhasil dilumpuhkan. Sementara psikopat mengambil selang air dan memasukkannya lewat jalur belakang hingga Charlie pun meledak. Di sisi lain, di mana Mike mengajak Tony untuk pergi dari situ, namun Tony menolaknya karena dia tidak akan pergi tanpa Danny. Lalu Tony pergi ke ruangan koleksi senjata, kemudian dia mengambil senapan. Di sisi lain, di mana Mike melihat bayangan di belakang pintu, lalu dia pun bersembunyi, namun tiba-tiba Mike terkena jebakan dan Mike pun berusaha untuk tetap tenang. Namun sial, dia justru ditarik oleh 3 psikopat itu dan tiba-tiba Mike pun digaplok hingga dia pun moket. Kembali kepada Tony, di mana dia mendatangi aula dan bertemu dengan Sally. Tony pun menanyakan di mana Danny, namun Sally mengancam jika dia akan menghabisinya. Mendengar itu, Tony pun naik pitam lalu menyerangnya. Namun saat Sally akan membalasnya, tiba-tiba Sally pun ditembak hingga dia sekarat. Kemudian Danny datang menolongnya dan marah-marah kepada Tony karena telah melukai Sally. Setelah itu Victor kembali datang dan saat akan menghabisi Tony, tiba-tiba Danny bilang jika dia saja yang mengurusnya. I'll do it. Namun Danny justru memeluknya dan menyuruh Tony untuk pergi dari situ. Tak tinggal diam, Victor pun mengejar Tony, namun tiba-tiba Tony menghajarnya hingga Victor pun moket. Melihat itu, Danny merasa kesal karena dia sudah membunuh Victor. Kemudian dari arah belakang, para psikopat pun datang dan menghabisi Tony. Scene berganti beberapa hari setelah kejadian itu. Para tamu resort pun berdatangan dan sangat ramai. Find the place okay? Welcome to Hilliker. Terlihat Danny dengan jas mahalnya dan sekarang dia adalah pemilik baru dari resort itu. Bagaimana? Apakah kalian dibuat jantungan oleh filmnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.